الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Azizul Jabbar Mutakabbir. Nama Allah Asmaul Husna. Maknanya Allah yang memberi keselamatan, memberi kedamaian. Assalam nama Allah. Jadi kalau kita sebut assalam, maka kita juga sudah dapat pahala menyebut Asmaul Husna. Ini penting juga, maka jangan sembarangan. Ada orang lain mengatakan, sama aja lah. Boleh ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Selamat memang, tapi bukan ciri Islam. Islam mengajarkan sekaligus nama Allah disebut Assalamualaikum. Maknanya keselamatan, kedamaian, kebersihan. Makanya ada qalbun salim, jiwa yang bersih, hati yang bersih, qalbun salim. Islam menyerah diri kepada Allah, salam tidak. Makanya ciri Islam, Islam salat. Islam salat, kita salat bertakbir, mengangkat tangan sebatas bawah atau telinga, dihadapkan kiblat, tanda penyerahan diri kepada Allah. Kondisi kalau ada begini, kalau angkat tangan, gini, tak gini, ya, gini sudah penyerahan diri. Maka salatkan adalah penyerahan diri kepada Allah. Ampun, kalau gini rasain faktor itu. Karena melawan, tak gini juga. Tapi dia penyerahan diri, itulah Islam. Penyerahan diri Islam, penyerahan diri kepada Allah SWT. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua jadi pendek. Assalamualaikum. Assalam adalah salah satu nama Allah. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Nama Allah Asmaul Husna. Maknanya Allah yang memberi keselamatan, memberi kedamaian. Assalam nama Allah. Jadi kalau kita sebut assalam, maka kita juga sudah dapat pahala menyebut Asmaul Husna. Ini penting juga, maka jangan sembarangan. Ada orang lain mengatakan, sama aja lah. Boleh ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Selamat memang, tapi bukan ciri Islam. Islam mengajarkan sekaligus nama Allah disebut Assalamualaikum. Maknanya keselamatan, kedamaian, kebersihan. Makanya ada qalbun salim, jiwa yang bersih, hati yang bersih, qalbun salim. Islam menyerah diri kepada Allah, salam tidak. Makanya ciri Islam, Islam salat. Islam salat, kita salat bertakbir, mengangkat tangan, singkat. Rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu penjumlahan. Rahman ditambah rahim. Kasih ditambah sayang, sama dengan kasih sayang. Rahmat. Kasih tambah sayang. Kasih itu rahmat. Allah memberikan rahmat kepada semua makhluk tanpa kecuali yang menerima dikasih, yang kafir dikasih, ya, manusia dikasih, binatang dikasih, semua sifat yang umum rahmat, semua itu. Tapi rahim tak semua. Rahim itu hanya dengan orang yang beriman saja. Artinya Allah sayang hanya kepada orang beriman. Mereka bisa sayang walaupun mereka kasih. Makanya orang kafir kebanyakan kaya dikasih sama Allah. Allah kasih.
bukan sayang, sebaliknya Allah murka. Apa tujuannya memberikan harta kepada mereka? Banyak, sedangkan orang yang taat, orang mukmin, ahli ibadah sedikit kan Allah berikan. Kenapa? Sayang kepada orang beriman. Kepada orang kafir, Allah benci. Allah berikan bukan dengan kasih sayang, tapi dengan kemurkaan. Macam kita memberi anak itu minta uang terus, marah kita, maka kita beri, maka diberi, tapi dengan kemarahan. Makanya Allah berikan rezeki kepada orang kafir itu dengan kemarahan, namanya istidraj. Nih makanya kalau mati dunia, mereka sudah berlimpah. Kalau kita bukan dunia sudah, tapi nanti di akhirat. Itulah ada sayang Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya. Misalkan kita berdoa, ya Allah, beri aku rezeki yang banyak, ya Allah. Kalau kasih sedikit, Allah sayang. Kalau takut kita kasih banyak, lupa sama Allah. Banyak contoh, si korun misalkan, miskin, rajin ibadah, dan kaya, tinggal ibadah. Mungkin juga Allah tahu kita ditipu ya, ketika diberikan kekayaan lupa sama Allah. Makanya kasih sedikit, tapi rutin terus kepada kita. Ya Allah, beri aku rezeki yang banyak, ya Allah, yang banyak. Kata jangan, nanti kamu berat membawanya di hari kiamat. Berat kamu nanti, kasihan. Allah berikan sedikit supaya ingat Pak. Orang miskin, orang kaya sama-sama soleh. Tapi orang miskin lebih dulu kusur daripada orang kaya. Makanya sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf pernah Nabi katakan dia akan jamin surga, tapi masuknya surga didahului oleh 500 sahabat yang lain. Nabi berkata begitu, kedengaran Abdurrahman bin Auf mensedekahkan semua hartanya. Semua disedekahkan, aku tahu lama ke surga. Yang cepat. Kenapa? Orang miskin cepat ke surganya. Kenapa? Ringan bawaannya. Orang kaya lama, berat bawaannya, bukannya berat. Saya Bapak, Bapak semua, apakah ingin cepat ke surga atau lama? Pengen cepat atau lama? Cepat. Ya, kenapa kita tak mau lama? Pengen cepat, tapi kalau kita kaya banyak yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi bagaimana cara supaya kita kaya tapi cepat ke surga? Cepat. Nah, sedekahkan harta kita. Itulah kendaraan kita menuju surga Allah. Nah, kita analogikan mana dulu sampai orang kaya ada orang gemuk dan orang kurus, lomba lari, orang kaya dan orang kurus dan yang gemuk, mana dulu sampai? Orang kurus ringan pokoknya layak, orang kaya lama. Sebaliknya mana cepat naik kendaraan atau jalan kaki? Kendaraan kan dia punya alat, maka jadikan kekayaan sebagai alat untuk memberi surga Allah. Cepat. Jadi kendaraan Pak, kekayaan kita jadikan kendaraan di diri kiamat supaya cepat ke surga. Kalau kita belum masih kaya, alhamdulillah juga mungkin insya Allah supaya kita cepat ke surga Allah. Kasih sayang, ada kalanya dikasih tapi tak disayang, ada kalanya disayang tak dikasih. Nah, kita sengaja mana pilih yang lebih baik, satu atau dua? Satu, dikasih tak disayang. Kedua, disayang tak dikasih. Kira-kira mana yang lebih baik? Dikasih tak disayang. Dua, disayang. Kalau sayang pasti kasih, tapi tak setiap dikasih disayang.
Jika ada apa, makanya konsep itu benar syukur sabar. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, maka syukur sabar. Syukur sabar kita tak akan menetap. Ya. Syukur dan sabar. Itulah rahmat, kasih dan sayang Allah. Allah berikan kepada semua orang beriman, keduanya kasih dan sayang. Orang kafir cuma kasih aja, tak sayang Allah. Biar dia jaga semua supaya semakin banyak dosanya, supaya semakin lama di neraka. Itulah orang kafir diberikan banyak harta. Hanya bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mungkin nama baik, tapi tidak sebenarnya. Hanya orang beriman yang bertakwa akan dapat berkah dari langit dan bumi. Hanya orang beriman dan bertakwa yang dapat berkah. Apa tanda keberkahan kebaikan Allah? Jika Allah berikan sesuatu, itu membuat kita semakin semangat beribadah, semakin dekat dengan Allah, semakin taat, semakin soleh, semakin banyak pahala. Itu yang berkah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul